di mana di situ dibacakan manaqib dari Sahihul Hudud, dan memang orang yang hauli adalah kasih Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini yang hadir, yang ambil bagian di acara-acara sebagaimana pagi hari ini, maka insya Allah kita pulang tuh, apalagi yang tadi mangkoknya udah dikosongin tuh. Ini maksudnya nih, pengarang Ithaf Sadah Al-Mutajib, orang yang datang di acara haul seorang wali, maka Allah akan berikan kepada dirinya al-wilayatus sughra, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal timbang hadir doang. Apa itu Habib al-wilayatus sughra? Kalau yang dihauli itu adalah seorang wali, seorang ulama yang memang Allah telah berikan kepada dirinya kemuliaan berupa ilmu, mudah-mudahan kita mohon tuh dengan al-wilayatus sughra kita dapat Tuhan besar aja daripada Kiai Tahir Muhammad Tahir Rahili. Amin. Dengan keberkahan bisa bangun begini bagusnya At-Tahiriyah yang sudah sekian puluh tahun. Mudah-mudahan kalau memang Allah tidak tentukan kepada kita sebagaimana kebesaran beliau, jangan Allah haramkan juga kepada anak keturunan kita. Mudah-mudahan anak keturunan kita ada yang jadi sebagaimana Abu ya Kiai Haji Muhammad Tahir Rahili. Amin. Begitu. Itu namanya al-wilayatus sughra. Magam kewalian walaupun kecil. Kalau haul seorang wali hamba Allah, kita mendapati diri kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-wilayatus sughra. Wa kaifa nahnu al-an, bagaimana keadaan kita sekarang? Bukan hanya kita mendatangi acara haul seorang wali min auliyaillah, melainkan juga kita diundang sebagai tamu-tamu kemuliaan Habibuna Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kalau hadir haul seorang wali saja, kita mendapati diri kita insya Allah dengan kemuliaan Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan keridhaan Allah, kita akan diberikan al-wilayatus sughra, kewalian yang kecil. Kalau juga ditambah dengan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kecil lagi ayyuhal haul. Maka pasti bagian kita insya Allah akan kita dapati bagian yang begitu banyak. Amin ya Rabbal. Ini pada percaya gak sih? Percaya gak sih? Gampang, tadi kan saya sudah bilang, Allah di depan mata kita telah mendemonstrasikan bagaimana sosok-sosok para pejuang agama Allah, pewaris-pewaris dan mereka yang berkhidmah untuk mencerdaskan umat Habibuna Muhammad. Lihat bagaimana sosok-sosok mereka. Sudah 24 tahun masih kita sebut-sebut. Bukankah ini kemuliaan? Bukankah ini kemuliaan ayyuhal hadirin? Kita sekarang yang perlu nih kita, Allah tuh udah kasih segala macam bentuk contoh-contoh yang indah, yang mulia, yang agung di hadapan kita. Sekarang tinggal gimana kita? Kita mau ngikutin nggak nih Kiai Haji Muhammad Tahir? Kita mau ngikutin nggak nih ulama-ulama kita? Jangan cuma kebek pas maulid doang. Paham ya nih bahasa kebek? Paham kebek? Ngerti? Pada diem aja nih, keluarin aja apa kebulinya sekarang. Ada apa enggak sih? Ada. Baunya nggak kedengeran tuh. Sallu ala Muhammad. Jangan cuma kebek doang. Pas maulid ada Kiai Haji Jamaluddin yang di sini sebagai guru tetap, betul? Betul. Anda mau tanya, antum Ustaz, kira-kira yang datang taklim antum segini banyak nggak sih? Ayo jawab. Segini banyak nggak kebeknya nih yang datang? Enggak. 50% dari ini ada apa enggak? Enggak juga. 2% dari ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngaku cinta sama Kiai Haji Muhammad Tahir Rahili,
Muhammad. Cuma datang maulid. Anak kasih tahu adanya haul, adanya maulid. Kalau bukan itu semua warisan dari ulama-ulama kita yang ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin, maka niscaya nggak ada juga kita dalam acara-acara seperti ini. Kalau bukan karena mereka orang-orang yang berilmu, nggak ada acara-acara haul, nggak ada acara-acara maulid, di mana di situ kita menambah kecintaan kita kepada Habibuna Muhammad. Jadi orang yang paling dekat tuh, yang paling dekat, makanya kalau ngaji jangan sepotong-sepotong, jangan cuma dengerin. Orang yang paling dekat, memang betul itu sabda dari Nabi besar kita Muhammad. Saya ngomong ringkas-ringkas saja ini kayaknya, soalnya kereta ini udah argo bromo nih, udah harus melanjutkan perjalanan lagi. Ya. Kalau memang yang paling dekat tuh orang yang paling banyak sholawat, kalau hanya itu yang dipahami, nanti orang bilang begini, gak usah hadir ta'lim dah, yang penting gua sholawat aja. Betul apa enggak sih? Makanya di lain riwayat juga dibilang, yang paling dekat nanti kedudukannya bersamaku yaumul qiyamah, orang yang paling baik akhlaknya. Kok bisa yang paling baik akhlaknya? Tanpa ngaji, tanpa hadir majelis ilmu, tanpa mau duduk kenal para ulama, terus mau ngaku-ngaku bagus akhlaknya, terus mau ngaku-ngaku berharap sama Allah syafaatnya Habibuna Muhammad. Masya Allah, itu namanya mimpi siang bolong. Yang paling dekat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mau, yang pertama mau, kuncinya adalah mau dan mampu untuk bisa melanjutkan tongkat estafet dakwah Habibuna Muhammad. Saya akan tutup. Kenapa saya bilang begini? Kalau kita lihat begini mulianya sampai 24 tahun masih disebut-sebut, karena berkhidmah sama umat Nabi Muhammad, mencerdaskan umat Habibuna Muhammad. Perlu diketahui, kemuliaannya datang bukan karena umat Nabi Muhammad. Keagungannya, kasih sayang Allah yang tercurah kepada guru-guru kita, alim ulama kita, para aulia, para sulaha, bukan karena mereka itu adalah khidmahnya sama umat Nabi Muhammad. Sejatinya pekerjaan itu hanya khidmah kepada Nabi, kepada umat Nabi Muhammad. Tapi sejatinya itu semua khidmahnya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di awal saya katakan orang yang mau dan mampu mengambil oper tongkat estafet baginda Nabi besar kita Muhammad. Guru-guru kita. Jadi kalau mohon maaf udah lebih dari 24 tahun umur kita masih nggak ketara juga kebaikan dari kita, ternyata kayaknya kita salah. Sebagaimana Al-Walid Al-Marhum Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau katakan begini kepada saya, ya walidi, Wan, saya dipanggil dia di rumah, Wan dia aja, Wan, nanti setelah Walid nggak ada Wan, nanti Wan bakal dipanggil-panggil sama orang, Wan bakal dipanggil-panggil sama orang, nanti Wan bakal lihat, wah bakal lihat banyak orang tahunya cuma rumah Wan, tapi nggak tahu jalan pulang ke rumah. Tahunya mereka cuma rumahnya doang. Oh rumah ada temboknya, betul. Oh rumah ada pagarnya, betul. Oh rumah ada gentengnya, betul. Tapi pulang ke rumah mereka pada keder Wan. Paham nggak sih? Pada ngerti nggak? Pengen duit banyak, di hati nggak ada Rasulullah. Pengen hidup berkah,
di hati nggak ada kecintaan sama pewaris-pewarisnya Nabi Muhammad. Ini namanya cuma mimpi siang bolong ini. Cuman tahu rumah, nggak tahu jalan pulang. Nggak ada orang yang bisa nyampe kepada hadratullah, nggak nyampe kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan orang tersebut harus melewati dulu pintu Habibuna Muhammad. Sallu ala Muhammad. Gak bisa kucur-kucur nyampe kepada Allah. Jangan dengerin orang yang langsung kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Gak bisa. Mau sampai kepada Allah, lewati dulu pintunya Rasulullah. Mau sampai kepada Habibuna Muhammad, mau sampai kepada pintunya Rasulullah, lewati dulu para pewaris-pewarisnya Nabi Muhammad. Duduk dulu bersama mereka para ulama, baru bisa sampai kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Terakhir, Al-Imam Ali Al-Arif Billah Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, man bagha hadhan wafiran minan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqa' da'iyan, barang siapa orang yang pengen dirinya mendapatkan bagian yang besar dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqa' da'iyan, maka jadilah orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berdakwah bukan hanya harus pakai mic sebagaimana antum lihat saat ini saya berbicara di depan antum lah. Yang punya ilmu berdakwahlah dengan ilmu, yang punya harta berdakwahlah dengan hartamu, yang punya tenaga berdakwahlah dengan tenaga. Apa yang kita punya, yang penting kita niatkan itu untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada hadratullah dan kepada hadratul Nabi Muhammad. Maka kita akan mulia dengan cara itu, kita akan diberikan kebahagiaan dengan cara itu. Kenapa? Karena itu adalah mereka orang-orang yang tahu rumah, tapi tahu juga jalan pulang ke rumah. Nah, kalau saya panjangin lagi, akhirnya nggak baca maulid di sini. Di sana udah keburu bubar acara saya. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini begitu banyak manfaat yang bisa kita bawa pulang, dan mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan kita kepada Abu Kiai Haji Muhammad Tahir Rahim, dan juga Ibunda Haji Sartiyah Ramli, dan juga para ulama-ulama kita yang masih ada, yang kita cintai, yang kita doakan mudah-mudahan beliau semua panjang umur, sehat walafiat, kita dapat ilmu yang manfaat untuk membekal kita hidup kita dunia barzakh sampai akhirat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatan min al-fitan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, minta ridhonya dan mohon izin karena saya harus melanjutkan perjalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.